Ini bagi, ada beberapa masyarakat agama Hindu etnis Tamil yang mengatakan bahwa ketika di rumah seseorang yang sedang tertimpa kemalangan atau duka cita, maka keluarga yang berduka tersebut dikatakan tidak boleh pergi ke kuil dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai 1 tahun, dan tidak boleh sembahyang bagi. Apakah itu benar? Sepertinya ini tempat yang bagus bagi. Iya Sarde. Untukmu apa yang nggak bagus kalau gratis? Hehe, pinter bagi. Ada lagi nih yang mau saya tanyakan bagi. Ini yang paling membuat saya bingung. Ya silahkan Sarde. Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Jadi gini bagi, ada beberapa masyarakat agama Hindu etnis Tamil yang mengatakan bahwa ketika di rumah seseorang yang sedang tertimpa kemalangan atau duka cita, maka keluarga yang berduka tersebut dikatakan tidak boleh pergi ke kuil dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai 1 tahun, dan tidak boleh sembahyang bagi. Apakah itu benar? Hah? Tidak boleh sembahyang? Siapa yang bilang seperti itu Sarde? Saya tidak usah sebut siapa orangnya bagi. Intinya, seperti kata kakek dan nenek saya dari dulu, mereka bilang tidak boleh. Dan ini sudah turun-temurun, katanya tidak. Hah? Tite? Emangnya kamu tahu apa itu tite Sarde? Enggak sih. Tapi kamu jangan coba-coba mengubah ajaran turun-temurun ini bagi. Ini dari kakek nenek saya dari dulu. Jika tidak saya ikuti, maka saya akan mendapatkan dosa. Apakah ketika seseorang melakukan perbuatan yang salah, bahkan itu jika orang tuamu sendiri, apakah dirimu juga akan mengikutinya Sarde? Ya iyalah bagi. Dia kan orang tuaku. Aku lahir karenanya dan dibesarkan olehnya. Maka aku akan mengikuti semua jejak-jejaknya. Berarti Sarde, jika orang tuamu jatuh ke jurang, maka dirimu lebih memilih ikut jatuh bersamanya dibandingkan untuk menolongnya ya. Yang berarti bahwa sama saja seperti kamu membunuh orang tua kamu sendiri. Ah, tidak bagi. Jelas saya akan menolongnya. Tidak mungkin saya membiarkan orang tua saya terjatuh ke dalam jurang. Itu perbuatan yang sangat durhaka. Lalu, tadi kamu bilang kamu selalu mengikuti jejaknya, termasuk jejak salah sekalipun. Saya bingung bagi. Apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi saya menghargai ajaran leluhur-leluhur saya dan orang tua saya, sebab saya takut menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Dan di satu sisinya, hati saya tidak menerima ajaran tersebut karena tidak sejalur dengan hati saya. Terus gimana dong bagi? Ini kamu dengar ya Sarde. Dalam kitab suci agama Hindu, terdapat beberapa sloka yang membahas tentang hubungan anak dengan orang tua serta tanggung jawab moral dalam menghadapi situasi di mana orang tua berbuat salah. Salah satu sloka yang relevan adalah dari kitab Manusemerti, yaitu Manawa Dharma Sastra Adhyaya 5 sloka 151. Di sana dikatakan, ketika orang tua berbuat salah atau melampaui batas, seorang anak harus dengan bijaksana menasihati mereka, mengajar mereka dengan lemah lembut, atau menghindari mereka tanpa kebencian. Sloka ini menunjukkan bahwa ketika orang tua berbuat kesalahan, seorang anak harus tetap bertindak dengan bijaksana dan penuh pengertian. Seorang anak dianjurkan untuk memberi nasihat dengan lemah lembut, berusaha mengajar orang tua dengan cara yang baik, atau jika diperlukan, menghindari situasi tersebut tanpa membawa perasaan kebencian. Lalu bagi,
Bagaimana jika saya sudah berusaha menjelaskan, tetapi orang tua saya tetap tidak mau mendengarkannya dan tetap pada pendiriannya, karena masih banyak orang tua kita yang tidak menghargai kita yang usia muda dan menganggap kita anak kemarin sore, serta lebih mempercayai orang yang terdahulu meskipun yang diperbuatnya itu salah dan tidak dapat dijelaskan. Bagaimana ini Bagi? Apakah saya tetap berkeras melawan dan terus berlagak argumen dengan orang tua saya? Kalau soal itu sih begini Sarde. Dalam salah satu sloka Adi Parwa, Adi ayat 113 sloka 8 yang berbicara tentang tanggung jawab anak dalam menghadapi perilaku orang tua. Yang mana dalam sloka ini dikatakan, seorang anak harus tetap taat pada ibu dan ayahnya, bahkan jika mereka bertindak buruk. Anak yang patuh itu membawa kebaikan bagi dirinya sendiri dan menyelamatkan dirinya dengan memberi penghormatan kepada mereka. Yang mana dalam sloka ini menekankan pentingnya ketaatan dan penghormatan seorang anak terhadap orang tua. Meskipun mereka bertindak buruk, dalam tradisi Hindu, anak diharapkan untuk tetap bertindak dengan penuh penghormatan terhadap orang tua mereka. Bahkan jika orang tua berbuat kesalahan atau melampaui batas. Jadi dalam hal ini, jika kamu sudah berusaha menjelaskan hal yang benar kepada orang tua kamu, tetapi orang tua kamu tetap tidak mau mendengarkan ataupun menerimanya, maka kamu jangan melawannya, apalagi terus berdebat dengannya. Sebab kamu hanya akan terus menyakiti hatinya karena dianggap kamu melawan kepadanya, dan kamu pasti akan mendapatkan karma buruk. Jalan yang bisa kamu lakukan jika dalam posisi ini adalah kamu ikuti saja alur ajaran orang tua kamu, sebagaimana dan bagaimana mereka membuat dan meyakininya, maka kamu ikutilah agar hati mereka menjadi senang. Tetapi kamu jangan meneruskan ajaran ini kepada orang lain ataupun mewarisi turun-temurun ke generasi selanjutnya lagi. Kamu bisa memberikan edukasi dan pemahaman yang baik serta memperbaiki ajaran leluhur yang telah salah ditafsirkan oleh kakek nenek kita terdahulu. Yang mana ajaran leluhur yang telah salah ditafsirkan oleh kakek nenek kita terdahulu menyebabkan kebingungan di antara masyarakat Hindu etnis Tamil sampai hari ini. Sebab orang tua akan senang bila kamu mengikuti jalan yang benar, yang mana pada saat ini jalan yang benar tersebut belum mereka sadari karena terdoktrin ajaran terdahulu yang tak bisa dipertanggungjawabkan asal muasal dan sebab melakukannya. Oh, begitu ya Bagi. Benar yang kamu katakan. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan jika dalam posisi seperti ini lagi. Iya Sarde. Nah, mengenai pertanyaan kamu tadi, sebelum itu kamu harus tahu apa arti kata tide. Tide berasal dari bahasa Tamil yang artinya adalah pantangan atau pamali. Nah, lalu Sarde, apakah Tuhan pernah memberikan batasan kepada kita untuk datang dan berdoa kepadanya? Ya nggak pernah sih Bagi. Tuhan justru senang jika kita selalu mengingatnya dalam suka maupun duka. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan batasan kepada kita untuk datang dan berdoa kepadanya. Hanya manusia yang memberikan batasan untuk berdoa kepada Tuhan dalam beberapa situasi untuk menghormati keagungan dan kesucian Tuhan. Yang mana dalam kitab Upanishad ada dikatakan Aham Brahmasmi, yang artinya aku adalah Brahman. Yang mana dalam sloka ini menekankan pada pemahaman bahwa hakikat sejati manusia
adalah Brahman atau sumber kesadaran yang tak terbatas, yang juga merupakan asal mula alam semesta dan Tuhan itu sendiri. Dengan menyadari identitas mereka dengan Brahman, manusia diingatkan bahwa mereka adalah bagian dari keberadaan ilahi yang universal dan tidak ada batasan yang memisahkan mereka dari hubungan dengan Tuhan. Terutama pada saat kita sedang mengalami duka cita, di situ perasaan kita sangat hancur sehancur-hancurnya. Justru disitulah kita berdoa kepada Tuhan dan meminta kepadanya agar atma dari keluarga yang pergi bersatu kepadanya dan berbahagia bersamanya. Selain itu, pada saat kita mengalami duka cita, justru di situ kita membutuhkan Tuhan sebagai wadah mencurahkan isi hati kita kepadanya. Lalu, konsep dari mana yang mengatakan kita tidak boleh sembahyang kepada Tuhan? Ya, kalau itu sih nggak tahu Bagi. Banyak yang mengatakan pada saat ada mayat di rumah kita, maka kita diwajibkan memutar balikan gambar dewa, serta tidak boleh sembahyang kepada Tuhan dan pergi ke kuil dalam jangka waktu 1 bulan. Bahkan dilarang pergi ke kuil dan dilarang pergi ke acara besar keagamaan Hindu lainnya seperti Tiruwila dalam jangka waktu 1 tahun. Tetapi yang mengherankannya, pada saat ada mayat, Siwa Puranam dan mantra-mantra Siwa semua diucapkan, tetapi dikatakan tidak boleh sembahyang. Bahkan kata mereka, jika dilanggar, maka kita akan mendapatkan karma buruk. Bagaimana itu Bagi? Hah? Emangnya jika kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan karma buruk ya? Emangnya kita berbuat salah di bagian mana, Sarde? Nah, mengenai acara duka ini, acara duka itu bukanlah tite, tetapi tukam. Tukam berasal dari bahasa Tamil yang artinya berduka, yang mana pada saat seseorang kehilangan sanak keluarganya, maka dia dikatakan tukam atau berduka. Lalu, untuk pertanyaan kamu tadi Sarde, kenapa pada saat ada mayat di rumah, gambar dewa ditutup, tidak boleh sembahyang, tetapi Siwa Puranam tetap dibacakan? Kalau soal masalah itu, begini Sarde. Apakah ketika di rumah kamu sedang kotor dan banyak sampah, kamu mengundang tamu? Tentu tidaklah Bagi. Mana mungkin saya mengundang tamu saat rumah saya sedang kotor dan banyak sampah. Nah, begitu juga Sarde. Yang ada di rumah orang tersebut adalah mayat. Ketika atma sudah meninggalkan tubuhnya, maka tubuhnya akan menjadi mayat. Mayat adalah sebuah bangkai yang lama-kelamaan akan membusuk dan sirna. Kemudian, dari tubuh seorang mayat akan mengeluarkan kotoran, serta virus dan bakteri yang tersebar di sekelilingnya. Pada saat ini, tidak dimungkinkan untuk kita berdoa kepada Tuhan, dikarenakan selain dari kita yang juga bersedih dan tidak fokus karena meratapi sanak keluarga kita yang meninggal, kita juga merasa tidak etis jika mengundang Tuhan dalam keadaan rumah kotor dan penuh dengan bakteri serta diselimuti aura kesedihan. Kemudian, mengapa mengumandangkan Siwa Puranam ataupun mantra Siwa lainnya di depan mayat? Sebelum itu, kamu harus memahami arti dari kata mengumandangkan dan menghadirkan Tuhan. Jika kamu mengumandangkan namanya, bukan berarti kamu sedang menghadirkan Tuhan di lokasi tersebut, sebab dirimu tidak meletakkan tempat untuk berstananya. Jadi, konsep mengumandangkan artinya bahwa kamu memohon kepada Tuhan dari jarak jauh tanpa ingin menghadirkannya. Seperti halnya kamu menelepon seseorang dari jauh untuk sesuatu hal, tetapi orang tersebut tidak hadir di depanmu, tetapi hal yang dirimu pertanyakan dijawabnya dari kejauhan. Nah, jika kamu meletakkan arca ataupun foto, maka dirimu telah meletakkan tempat untuk berstananya dan mengundang kehadiran dirinya
di lokasi tersebut. Sama halnya, kamu sudah menyediakan kursi untuk seseorang duduk, kemudian kamu memanggil orang untuk duduk di kursi tersebut. Nah, jika mengumandangkan Siwa Puranam di depan mayat, maka kamu menganggap tidak ingin menghadirkan Tuhan, tetapi kamu memohon kepadanya dan meminta berkat kepadanya untuk kelancaran perjalanan Atman untuk menuju kepada para Matman. Jadi, jelas sudah beda ya konsep memanggil nama Tuhan dengan mendudukkan Tuhan dalam berbentuk arca ataupun foto. Oh, begitu ya Bagi. Saya baru mengerti tentang hal ini. Iya Sarde. Lalu ada alasan lain tentang tidak boleh sembahyang atau pergi ke kuil dalam jangka waktu sebulan bahkan sampai setahun. Dikarenakan pada zaman kakek nenek kita terdahulu, jika ada sanak keluarganya yang meninggal, mereka sangat terpukul bahkan sampai menyakiti diri mereka sendiri dengan memukul-mukul kepala dan dada mereka sebagai ungkapan ekspresi kesedihan yang tak terkendalikan. Bahkan mereka mendatangi tempat sembahyang mereka yang di rumah maupun pergi ke kuil dan memarahi Tuhan karena sudah mencabut nyawa orang yang mereka sayang. Yang padahal orang tersebut rajin berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mencabut nyawanya. Sebab pada saat berduka, emosi seseorang yang kehilangan keluarganya tidak dapat dikendalikan. Makanya dianjurkan tidak sembahyang dalam jangka waktu yang ditentukan, serta tidak pergi ke kuil, dikarenakan ketika orang yang sedang berduka, maka dia tidak akan fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Apalagi jika waktu kemalangan tersebut belum terlalu lama, maka pasti tetesan air mata akan terus keluar ketika kita berjumpa dengan Tuhan, terutama di kuil. Ketika kita datang ke kuil, kita dianjurkan harus memiliki hati dan pikiran yang fokus dan bahagia, sehingga kita akan fokus berdoa kepada Tuhan. Tetapi lain halnya jika kita bersedih dan menangis di dalam kuil, maka ini akan mengganggu orang yang berdoa di sekitarnya dengan sukacita, sehingga aura tangisan tidak baik jika berada di lingkungan rumah ibadah. Selain tidak membawa aura yang bagus untuk umat yang berdoa dengan sukacita, juga turut mengganggu ketertiban berdoa apabila terdengar suara rintihan nangis dari orang yang sedang berduka. Lalu Bagi, kapan kita akan berdoa? Pada saat seseorang mengalami duka cita, maka di rumahnya akan ada mayat. Jika mayat tersebut sudah dibawa keluar dari rumah, siramlah rumah dengan air kunyit. Sebab di dalam agama Hindu etnis Tamil, kita diyakini bahwa air kunyit bisa membunuh kuman, virus, dan bakteri. Serta air kunyit juga menciptakan energi positif di dalam rumah dan menghilangkan energi negatif di dalam rumah. Nah, kemudian keesokan harinya, kamu sudah boleh sembahyang di rumah dan juga pergi ke kuil. Sebab kunci sebenarnya adalah keikhlasan hati kamu dalam mengikhlaskan kepergian seseorang yang kamu sayang. Jika kamu sudah bisa mengendalikan pikiran dan hati kamu serta mengontrol emosi kamu, maka kamu boleh sembahyang kepada Tuhan karena pengendalian pikiran dan hati akan tercipta jika kamu sudah mengikhlaskan kepergiannya. Sebab jika kamu belum mengikhlaskannya, maka aura tangisan dan kesedihan akan selalu menyelimuti kamu dan membuat hati dan pikiran kamu menjadi tidak terkendali. Sebab tidak ada larangan kamu untuk bertemu dengan Tuhan meskipun posisi kamu sedang down atau sedih, sebab Atma yang pergi juga menyatu kepada Tuhan, dan suatu saat kamu dan aku juga akan kembali kepada Tuhan. Maka tidak ada batasan kamu untuk datang kepada Tuhan. Sebab semakin hari umur kita semakin pendek, dan semakin hari kita terus melangkah menuju kepada Tuhan. Iya sih Bagi, kamu benar.
Lalu Sarde, mengenai larangan kalau belum setahun sanak keluarga yang meninggal, dikatakan tidak boleh pergi ke kuil, tidak boleh sembahyang di kuil, serta tidak boleh ikut serta atau berpartisipasi dalam acara besar keagamaan Hindu di kuil, seperti Tiruwila, Nawaratri, dan lain-lain. Alasan mereka adalah seperti yang saya katakan tadi, karena sedang dalam posisi berduka, serta takut meluapkan amarahnya kepada Tuhan, makanya dikatakan tidak boleh pergi ke kuil, serta ada juga ajaran yang berkembang di masyarakat bahwa dikatakan jika belum setahun, maka kita tidak boleh ikut serta dalam acara besar di kuil. Kemudian, tidak boleh membagikan punya dalam bentuk makanan, uang, ataupun barang lain. Bahkan, hadirin saja juga tidak boleh. Orang yang menjalankan ajaran seperti ini adalah orang yang pikirannya sudah terdoktrin oleh kakek nenek terdahulu, yang ajaran sebenarnya telah salah ditafsirkan dan dibuat aturan yang tak bisa dipertanggungjawabkan asal muasal dan sebabnya. Yang mana tujuan dari ajaran ini bahwa ketika kita berduka atau kemalangan, ajaran ini menginginkan kita tidak boleh healing atau menenangkan diri sedikit pun. Di dalam ajaran ini, kita dianjurkan untuk marah kepada Tuhan dan jangan melayaninya hingga setahun. Dibuktikan dengan dilarang punya dalam bentuk apapun ke kuil dan acara-acara besar, serta dilarang untuk datang ke kuil sebagai wujud amarah kita kepada Tuhan. Ajaran tersebut juga menginginkan bahwa ketika kita berduka, maka sampai 1 tahun kita harus sedih sepanjang waktu dengan alasan menghormati orang yang telah pergi. Lalu, sekarang mari kita logikakan Sarde. Kita juga manusia, seluruh manusia yang lahir wajib akan kembali kepada Sang Penciptanya. Lalu, salah satu kunci penyebab manusia sakit adalah karena pikiran, stres, dan kesedihan. Yang mana juga kunci kesembuhan seseorang dari penyakit adalah karena niatan dalam diri ingin sembuh, dan niatan itu datang dari pikiran dan hati. Lalu, ajaran ini menginginkan kita tidak boleh berbahagia setetes pun sampai 1 tahun. Kita maklum jika acara seperti ulang tahun ataupun pernikahan tidak dilaksanakan karena posisi berduka. Sebab, jika dilaksanakan pun, pasti kita tidak akan bersemangat. Makanya, kita tidak melaksanakannya, tetapi ajaran ini membatasi kita untuk melayani ibu kita sendiri. Lah, kenapa begitu Bagi? Jadi bagaimana solusinya? Logikanya Sarde, ketika Atma telah pergi dari tubuhnya, dia akan kembali kepada Paramatman, yaitu Tuhan. Lalu, pada saat meninggal, kita berdoa kepada Tuhan agar atmanya bersatu kepadanya, yang kemudian setelah itu kita dilarang untuk datang ke rumah Tuhan sampai 1 tahun, dan tidak boleh berpartisipasi apapun dalam acara untuk melayani Tuhan. Yang mana Tuhan juga bagaikan seorang ibu. Ketika ibu membawa salah satu anaknya pergi, kemudian apakah kita memarahi ibu kita dan berhenti melayaninya? Yang padahal ibu kita membawanya karena ibu kita sayang kepadanya. Lalu kita di sini berhenti melayaninya karena marah. Apakah itu tepat Sarde? Ya tidak sih Bagi. Lalu bagaimana solusinya Bagi? Ya kalau soal itu sih, itu kembali lagi kepada orangnya masing-masing Sarde. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan hati yang tulus dan ikhlas, tanpa suatu paksaan dari kakek nenek terdahulu yang padahal itu bertentangan dengan diri kita sendiri. Ada beberapa sloka di dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya melakukan sesuatu tanpa paksaan dan dapat ditemukan di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3, sloka 9. Di sana dikatakan, karena dunia ini terikat oleh tindakan, kecuali untuk tindakan yang dilakukan sebagai pengorbanan. Oleh karena itu,
Wahai Arjuna, lakukan tindakanmu tanpa ikatan hasil dan imbalan. Yang mana di dalam sloka ini menekankan pentingnya melakukan tindakan sebagai pengorbanan atau sebagai tugas kewajiban atau dikenal sebagai niskama karma, tanpa mengharapkan hasil pribadi atau tanpa terikat oleh ikatan-ikatan dunia. Tindakan semacam itu membebaskan jiwa dari ikatan karma dan membawa kedamaian batin. Konsep niskama karma menegaskan bahwa kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan niat murni, tanpa paksaan dan tanpa terikat oleh hasilnya. Dalam melakukan tindakan dengan cara ini, kita dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang berarti bahwa setiap tindakan yang kita lakukan jangan berdasarkan sebuah paksaan yang ada turun-temurun, sehingga jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan hati kita, maka sama saja kita telah menentang Tuhan. Yang mana hal ini dibuktikan dalam sloka yang menyatakan tentang pentingnya mengikuti hati dan bahwa melawan hati berarti melawan Tuhan. Dapat ditemukan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 66 yang menyatakan, tinggalkan semua jenis kewajibanmu dan percayalah sepenuhnya padanya. Aku akan membebaskanmu dari segala dosa, janganlah bersedih. Sloka ini menekankan bahwa mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati dan melepaskan semua jenis kewajiban atau tanpa pamrih akan membebaskan seseorang dari dosa dan penderitaan. Melawan hati dan niat tulus berarti tidak mempercayai kehendak Tuhan dan akan menimbulkan kesusahan. Penting untuk memahami bahwa dalam agama Hindu, hati dianggap sebagai tempat yang suci dan murni. Tempat di mana kita merasakan dorongan batin kita dan menyatu kepada Tuhan. Oleh karena itu, menghormati hati kita dan bertindak sesuai dengan niat yang tulus dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Sloka ini menegaskan pentingnya mematuhi hati dan memiliki keyakinan pada kebijaksanaan Tuhan, sehingga kita dapat mencapai kedamaian dan pembebasan dari karma. Sebab, jika kita melakukan sesuatu tanpa keinginan dari hati kita sendiri, maka hati kita tidak akan damai dan apa yang kita perbuat akan menjadi sia-sia. Maka kesimpulannya adalah ikuti kata hatimu. Kata hatimu adalah kata Tuhanmu. Jangan mudah terdoktrin oleh ajaran kakek nenek terdahulu yang asal muasalnya dan sebab melakukannya tak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ikutilah apa kata hatimu sesuai dengan pandangan ajaran agama Hindu atau Weda dan pandangan logika yang bisa kamu terima dan mendamaikan hati dan pikiranmu, Sarde. Oh, begitu ya Bagi. Terima kasih Bagi. Mulai sekarang saya akan lebih bijak lagi memilah mana ajaran yang harus dilestarikan dan mana ajaran yang harus dihilangkan. Sebab munculnya ajaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan ini menyebabkan masyarakat menjadi bingung dan berpindah agama dari Hindu, yang dikarenakan banyak pertanyaan dalam benaknya yang belum terjawabkan. Yang pertanyaan itu membuat pikiran dan hatinya menjadi ganjal dan kemudian kehilangan keyakinannya terhadap agama Hindu. Terima kasih Bagi atas penjelasannya. Sama-sama, Sarde. Oke lah, yuk kita makan dulu. Agama Hindu memiliki sejarah yang kaya dan variasi praktik di berbagai wilayah. Konsep niskama karma ini menegaskan bahwa ketika kita hendak melaksanakan sesuatu, diharapkan melaksanakannya dengan niat yang murni, tanpa paksaan dan tanpa terikat oleh hasilnya. Dengan cara ini, kita dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Oke lah, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan di komentar YouTube ataupun WhatsApp Sembagi Arutallaraj. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat.
Serta jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel Sembagi Arutallaraj agar terus semangat dalam menyebarkan ajaran Dharma, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari Sembagi Arutallaraj. Oke, sekian video kali ini. Semoga kasih Sang Hyang Widi Wasa selalu menyertai kita semua.